Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi para penggemar sejarah, para pembelajar sejarah, khususnya para pelajar SMA yang sedang belajar sejarah dan sekarang kelas 10 awal ya tahun pelajaran baru. Mudah-mudahan ya, materi yang dijelaskan dalam video ini bisa dipahami, bisa dimengerti, ya, bisa dijadikan wawasan, bisa dijadikan kebijaksanaan sehingga ke depan menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Kita akan mempelajari apa itu pengertian sejarah dan bagaimana ruang lingkup ilmu sejarah. Silahkan disimak video ini. Sebelum kita lanjut ke materi pokok, ya silahkan di-subscribe dulu. Berlangganan video-video yang dirilis oleh admin, ya. Kemudian jangan lupa loncengnya ditekan, ya, dibunyikan biar setiap ada video yang baru bisa diikuti lagi. Kemudian silahkan di-share sehingga bisa berkembang orang-orang yang memahami berbagai macam peristiwa sejarah, khususnya materi, pengertian, dan ruang lingkup ilmu sejarah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sejarah adalah berbagai macam peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, pengertian dari kata sejarah ini ada sajarotun yang artinya pohon, ya, akar pohon, yang dalam bahasa kiasan itu berarti ya asal usul dari manusia, peristiwa-peristiwa yang terjadi selama peradaban manusia. Itu dari kata sajarotun atau yang dalam bahasa Arab. Kemudian dalam bahasa Inggris disebutnya history, ya, atau masa lalu, ya. Kalau di dalam bahasa Jerman ini disebutnya Geschichte, yang artinya sesuatu yang sudah terjadi, ya. Dan sejarah itu adalah memang membahas berbagai macam peristiwa yang sudah terjadi, ya. Walaupun terjadinya itu sedetik yang lalu, ya. Nah, ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Jadi setiap orang punya peristiwa sejarah sendiri-sendiri. Setiap masyarakat punya sejarah sendiri-sendiri. Apalagi sebuah bangsa, dia akan punya sejarah bangsanya. Karena itu, ya, kalau kita simpulkan gitu ya, sejarah ini adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu yang menimbulkan perubahan besar di masyarakat. Nah, kata menimbulkan perubahan besar di masyarakat, ya, ini mengacu kepada sejarah-sejarah yang selalu ditulis oleh masyarakat. Karena kalau peristiwa-peristiwa kecil itu hanya terjadi pada individu-individu, kalaupun dicatat secara individu. Tapi karena tidak punya dampak terhadap orang banyak, maka dia hanya dicatat dalam biografi hidup seseorang. Tapi kalau menimbulkan perubahan besar di masyarakat, maka dia bukan hanya dicatat oleh seseorang secara pribadi, tetapi juga oleh sekelompok masyarakat, bahkan oleh negara. Sehingga yang sering kali dicatat di dalam buku-buku sejarah adalah peristiwa-peristiwa yang menimbulkan perubahan besar di masyarakat. Ya. Walaupun memang sejarah itu diawali dari sejarah-sejarah individu yang berbeda kepentingan, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang akhirnya menimbulkan perubahan besar di masyarakat. Nah, sejarah yang kita pelajari adalah sejarah-sejarah yang memang sudah terjadi. Ya. Tapi bukan berarti kalau kita belajar sejarah kita hanya belajar masa lalu. Sejarah juga mempelajari masa kini atau sering disebut dengan sejarah kontemporer. Nah,
dari belajar sejarah masa lalu dan masa kini, maka kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Inilah nilai dari gunanya kita belajar sejarah. Gitu. Dan kita selalu menghubungkan berbagai masa lalu itu dengan berbagai macam peristiwa. Gitu. Sehingga ya, sejarah itu memang ilmu yang sangat luas. Karena semua masa lalu dipelajari oleh sejarah. Hanya di dalam sejarah ada kecabangan. Jadi ada sejarah yang khusus membahas peristiwa politik, ada ya sejarah yang membahas khusus perubahan-perubahan di bidang ekonomi, ada sejarah yang mencatat perubahan-perubahan kebudayaan, dan lain-lain. Bahkan penemuan-penemuan dari zaman purba juga dipelajari oleh ilmu sejarah. Nah, inilah luasnya sejarah. Ya. Karena itu ya sangat penting bagi setiap orang untuk belajar sejarah supaya dia bisa mengambil pelajaran apa yang baik, apa yang buruk dari satu peristiwa sejarah, dari tokoh-tokoh sejarah yang ada. Begitu. Inilah sejarah. Gitu. Jadi kalau kita simpulkan dari segi pengertian, ya, sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu yang menimbulkan perubahan besar di masyarakat. Nah, kalau kita belajar sejarah, ada peristiwa-peristiwa kecil, tetapi juga ada peristiwa-peristiwa besar. Nah, kalau peristiwa kecil, dia tidak akan berdampak banyak. Misalnya apa? Ya, 2 orang laki-laki berkelahi memperebutkan seorang cewek. Itu banyak kasus terjadi. Atau 2 orang ABG remaja berkelahi di jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan karena memperebutkan seorang cowok. Nah, ini peristiwa kecil. Tetapi itu akan berubah menjadi peristiwa besar ya, kalau ada unsur-unsur lain yang membesarkan. Contohnya yang berkelahi tadi dari 2 kelompok masyarakat yang berbeda, dari 2 komunitas yang berbeda, nanti ditambah dengan agamanya berbeda, kepentingan politiknya berbeda. Nah, dari peristiwa kecil bisa berubah menjadi peristiwa besar. Nah, ada contoh kasus lain ya, yang merupakan sebuah peristiwa besar. Itu misalnya apa? Uji coba bom atom. Nah, dalam video ini ya, diperlihatkan bagaimana ya, uji coba bom atom itu kemudian menimbulkan perubahan besar di masyarakat. Uji coba bom atomnya sendiri itu merupakan peristiwa besar dalam ilmu fisika terapan. Betapa dahsyatnya ledakan bom atom itu merupakan sebuah fenomena sejarah yang besar dari segi saintis. The awful roar of the blast, equal to a discharge of 60,000 depth charges, each weighing 600 pounds, strikes the ears of the observers. Many miles away, the raging might of searing flame, crushing force, and deadly radioactive water is seen falling in a killing mist as the great circular wall of sea closes in on the guinea pig fleet. The combined forces let loose, swamp the nearby ships, and crush their thickly armored hulls like cardboard. Seen from the air, the towering waves set in
motion appear to be only shallow ripples. The beach at Bikini gets a pounding. Peristiwa besar yang lain misalnya apa ya? Bom atom yang sudah diuji coba di Kepulauan Pasifik gitu ya. Kemudian diterapkan oleh Amerika di dalam perang, yaitu dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Dampaknya, dua kota hancur lebur. Ratusan ribu nyawa manusia melayang seketika, tidak berdaya. Nah, dampak lainnya, Jepang langsung menyerah. Perang Dunia Kedua berakhir. Sudah belasan juta orang tewas akibat Perang Dunia Kedua, dan jatuhnya bom atom ini mengakhiri pembunuhan atas nama negara terhadap penduduk dari negara lain. Nah, karena itu jatuhnya bom atom merupakan satu contoh peristiwa yang besar yang menimbulkan perubahan besar di dalam masyarakat dunia. Bahkan akhirnya melahirkan banyak negara-negara baru, melahirkan berdirinya Organisasi Perdamaian Dunia PBB. Nah, ini contoh ya, sebuah peristiwa yang menimbulkan perubahan besar di masyarakat. Contoh kasus besar lainnya di Indonesia yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia diiringi lagu Indonesia Raya dan pengibaran bendera merah putih, itu menimbulkan perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Karena banyak orang Indonesia yang tadinya tidak sadar, akhirnya menjadi sadar bahwa mereka adalah satu bangsa, satu negara yang harus berjuang untuk merdeka. Akhirnya rakyat berbondong-bondong ke jalan mengibarkan bendera merah putih, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan setiap bertemu mereka bukan mengatakan say hello, tetapi menggunakan kata merdeka bung. Nah, ini satu contoh. Peristiwa ini menimbulkan perubahan besar di masyarakat. Masyarakat Indonesia mayoritas menginginkan kemerdekaan. Nah, ini sebuah peristiwa besar bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya tadi, dua orang remaja berkelahi memperebutkan seorang lawan jenisnya. Itu peristiwa kecil karena tidak berpengaruh apa-apa. Tapi proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah peristiwa besar karena menimbulkan perubahan besar. Perubahan besarnya apa? Indonesia dari bangsa yang dijajah menjadi bangsa yang merdeka. Belanda sebagai bangsa yang awalnya menjajah, harus pontang-panting berperang dengan bangsa Indonesia di segala lini kehidupan. Dan akhirnya mereka terpaksa harus angkat kaki dari Indonesia karena kalah semangat dari bangsa Indonesia. Nah, ini contoh peristiwa besar di dalam sejarah Indonesia. Jadi memang di dalam sejarah ada peristiwa-peristiwa kecil, tetapi ada peristiwa-peristiwa besar. Hanya peristiwa-peristiwa kecil inilah yang menjadi rangkaian yang membentuk peristiwa-peristiwa besar di dalam sejarah. Ilmu sejarah itu punya ciri utama yang menjadi ciri khas sejarah. Bukan cuma metodologinya, tetapi ada ciri-ciri utamanya. Yang pertama yaitu apa? Sejarah adalah sebuah peristiwa yang unik. Setiap peristiwa itu berbeda dengan peristiwa lainnya. Bila dilihat dari pelakunya, tempatnya, kemudian juga orang-orangnya atau tadi pelakunya, waktunya juga berbeda. Nah, karena itu apa? Walaupun sama-sama terjadi peperangan, tapi tempatnya berbeda.
pelakunya bisa berbeda. Ya. Apalagi latar belakang tempatnya itu bisa berbeda. Ya. Jadi walaupun sebuah peristiwa bisa berlangsung sama, tetapi dia akan saling berbeda. Nah, inilah yang unik dari sejarah. Gitu. Tidak pernah kita temukan sejarah yang sama. Orangnya sama, pelakunya sama, ya, tempatnya sama, begitu. Itu belum pernah terjadi. Gitu. Walaupun mungkin pelakunya sama, tetapi tempatnya bisa berbeda, waktunya bisa berbeda, sebabnya bisa berbeda. Begitu. Apalagi kalau lihat di setting bentang alamnya, itu pasti berbeda. Nah, inilah karena itu apa? Sejarah itu unik, ya. Walaupun orang bikin film sejarah, tapi tidak pernah menyerupai peristiwa terjadinya. Seperti apa? Apalagi kalau sudah menyangkut psikologi para pelaku sejarahnya. Nah, disinilah sisi uniknya, ya, sejarah. Karena itu sejarah memang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Dia punya keunikan sendiri, ya. Dia punya ciri khas sendiri yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Peristiwa sejarah itu peristiwa yang abadi. Hanya sekali terjadi. Tidak terjadi lagi di lain waktu. Nah, contoh, ya, dalam foto ini kita bisa melihat, ya, rapat raksasa, ya, di lapangan Ikada. Soekarno berpidato di situ. Ribuan orang hadir di situ. Tetapi peristiwa ini sampai sekarang tidak pernah terjadi lagi. Jadi hanya sekali terjadi. Apalagi setelah tokoh-tokohnya sudah meninggal. Tidak akan mungkin terjadi peristiwa yang sama. Walaupun zaman sekarang banyak orang melakukan demonstrasi, tapi berbeda. Pelakunya berbeda, tempatnya sudah berbeda, ya, apalagi waktunya. Tidak akan pernah waktu itu terulang. Nah, karena itulah sejarah itu merupakan sebuah peristiwa yang abadi atau hanya sekali terjadi. Kemudian, yang namanya peristiwa sejarah itu selalu penting. Peristiwa kelahiran seseorang penting bagi seseorang. Ketika pemerintah membentuk sebuah provinsi baru, itu maka penting bagi penduduk di provinsi tersebut. Ketika sebuah negara lahir, seperti negara Indonesia, yang dilahirkan melalui proklamasi 17 Agustus tahun 1945, itu penting bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Jadi suatu peristiwa sejarah itu punya nilai penting. Makin penting kalau itu menyangkut orang banyak. Karena itu, ya, siapapun, ya, harus melihat, harus belajar berbagai macam peristiwa sejarah. Untuk melihat sampai di mana peran positifnya di dalam masyarakat negara ini. Apalagi zaman sekarang, ya. Sejarah harus menjadi sebuah refleksi diri, ya. Belajar sejarah harus menjadi sebuah refleksi diri bagaimana menjadi penting dan tidak merugikan orang banyak. Jadi ada sisi lainnya memang. Nah, inilah sekali lagi, ya, sejarah itu bersifat unik, ya, beda, peristiwanya beda dengan peristiwa-peristiwa lain, ya. Kemudian sejarah itu bersifat abadi, jadi hanya sekali terjadi saja, tidak terjadi di tempat lain, di waktu yang lain, gitu ya. Kemudian setiap peristiwa sejarah selalu memiliki nilai-nilai yang penting. Ada yang penting bagi individu, ada yang penting bagi suatu masyarakat, ada yang penting bagi suatu bangsa atau suatu negara. Nah, inilah ciri utama dari sejarah.
Sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, dapat kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Video ini menggambarkan suasana ya pada zaman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gambar-gambar bangunan yang ada di zaman dalam video ini ya, kemudian orang-orangnya ya, sekarang mungkin apa gedungnya sudah berubah warna, bahkan sudah ganti bangunan ya. Orang-orangnya mungkin sudah banyak yang dikubur, atau kalaupun hidup sudah tua jompo, jadi secara fisik sudah mengalami perubahan ya. Nah, kalau dari segi waktu ini tahun 45, sekarang sudah tahun 2021. Berarti berbeda. Jadi hanya sekali terjadi begitu. Dan inilah ya, memang sejarah itu berbeda dengan pelajaran yang lain. Suatu peristiwa sejarah hanya terjadi sekali, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu hanya terjadi di Indonesia, tidak terjadi di negara lain. Di Indonesia pun hanya terjadi di zaman itu, bukan di zaman sekarang.